Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama saya Azlin Yazrin di KWN News. Konflik yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina sejak Februari tahun 2022 masih berlanjut hingga saat ini. Konflik yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina sejak Februari 2022 telah mempengaruhi stabilitas di Eropa dan di dunia. Militer Ukraina merilis sebuah video yang menunjukkan kehancuran kota Torets di wilayah timur Ukraina pada Juli 2024 ini. Rekaman drone menunjukkan invasi Rusia ke Ukraina yang berhasil menghancurkan rumah di kota industri tersebut. Konflik ini memicu krisis kemanusiaan, pengungsi, dan ketegangan geopolitik. Upaya Ukraina untuk mempertahankan kedaulatannya dan mendapatkan dukungan internasional menunjukkan dinamika proses bernegara di tengah krisis. Konflik ini tentunya memperkuat identitas nasional Ukraina, penolakan terhadap dominasi Rusia dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan memicu semangat nasionalisme di kalangan warga Ukraina. Identitas nasional yang kuat adalah elemen penting dalam proses pembentukan bangsa. Sejak runtuhnya Uni Soviet, Ukraina telah berusaha membangun identitas nasional yang kuat dan mandiri. Invasi dan intervensi Rusia dianggap sebagai ancaman terhadap upaya ini. Rusia berhasil mempertahankan pengaruhnya di Ukraina, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki populasi berbahasa Rusia yang signifikan. Upaya ini seringkali bertentangan dengan aspirasi Ukraina untuk mendekatkan ke Eropa Barat. Untuk berita selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Brilian dan Saudara Noval. Kepada Saudara Brilian, dipersilahkan. Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing memiliki nilai-nilai sendiri yang diharapkan dapat menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang menjunjung tinggi kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia yang mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mewujudkan demokrasi yang berdasarkan musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh kasus yang pertama adalah Bupati Banjarnegara yaitu Budi Sarwono yang divonis 8 tahun penjara. Dia terbukti menerima suap terkait pekerjaan proyek infrastruktur di Banjarnegara. Kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang bupati dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila karena pejabat publik tersebut tidak mempraktikkan demokrasi yang berdasarkan musyawarah. Musyawarah adalah prinsip yang menekankan pentingnya kerjasama dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus korupsi, pejabat publik tersebut tidak menghargai proses musyawarah dan tidak menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap rakyat. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pentingnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan saya, Naufal Rizfais Rafif, saya akan membawakan berita tentang identitas nasional. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikan berbeda dengan bangsa yang lain. Identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas bersumber dari nilai luhur Pancasila yang beraktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Identitas nasional menjadi masalah yang serius di Indonesia tercinta ini, terutama dalam dunia pendidikan Indonesia. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman maupun pengaruh dari budaya asing. Rakyat Indonesia seakan-akan tidak bangga dengan bangsanya sendiri dan kebudayaannya. Contoh-contoh permasalahan di akhir-akhir kali ini adalah lagi-lagi panasnya ini adalah tren joget TikTok yang berbusana terlalu terbuka, wanita yang terlalu terbuka, dan yang baru ramai adalah tren kebaya yang dibuat jadi crop top. Bukanlah mencerminkan identitas kita, malah tercampur oleh budaya negara lain.
dan merubah arti dari sebuah kebudayaan. Baik, terima kasih. Ujung acara pemberitaan kali ini, identitas nasional merupakan fondasi yang penting bagi setiap bangsa, mencerminkan sejarah, budaya, dan aspirasi masyarakat. Di tengah tantangan globalisasi dan dinamika politik yang terus berubah, menjaga dan memperkuat identitas nasional menjadi kunci dalam membangun persatuan dan kesatuan keutuhan negara. Semoga informasi dari kami berguna untuk saudara. Sekian, terima kasih.